Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidita Kurniasih dengan NIM 2341 0305 0030. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Saya telah melakukan interview dan observasi terkait kebudayaan yang ada di sekitar saya. Terkait budaya atau tradisi ater-ater yang sering dilakuin sama orang-orang di sekitar sini mah. Nah, ater-ater sendiri itu artinya apa sih mah? Ater-ater itu artinya mirip kayak sodako, bisa berupa makanan atau bisa berupa barang. Oh, jadi mirip kayak sodako ya mah. Terus Ya, ini ater-ater sendiri itu sejak kapan dikenal sama atau dijalanin sama masyarakat di sekitar sini? udah zaman dahulu, Oh, lama banget. sebelum ya? mama lahir. Dari turun temurun berarti. Iya, Terus tujuan dari ater-ater sendiri itu buat apa sih mah? untuk mempererat tali silaturahim, tali persaudaraan. Jadi ater-ater itu biasanya dikasih ke orang-orang terdekat kayak tetangga gitu, orang sekitar gitu mah. Iya, Mama dulu pernah cerita tradisi atau budaya ater-ater ini sempat hilang mah. Gimana cara masyarakat sekitar sini tuh bisa ngembaliin tradisi ater-ater itu lagi? ada orang yang memulai ater-ater lagi. Ya semuanya ikut sudah. Oh, jadi ada satu orang yang mulai mengingat budaya ater-ater, terus jadi yang lainnya Banyak mengikuti. Ya, jadi yang lainnya mengikuti. Terus menurut Mama sendiri nih, tradisi ater-ater ini harus tetap dilestariin sama generasi muda gak, Ma? Iya, harus. Biar budaya kita tetap terjaga kelestariannya. Oke, Ma. Terus Mama, biasanya orang-orang gitu kalau ada yang ater-ater, perasaan orang yang dikasih atau yang diater-ater ini tuh kayak seperti apa, Ma? Seneng. Seneng. Berarti bukan merasa kayak ada tanggungan atau semacamnya. Enggak, seneng. Oh, gini loh masakan saudaraku. Gitu. Oke. Cukup ya, Ma. Makasih informasi sama Ya. penjelasannya. Jadi atar-atar sendiri itu merupakan kebiasaan berbagi makanan antar tetangga ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita yang sering ditemukan biasanya ada di masyarakat Jawa dan Madura. Dan kebetulan di lingkungan sekitar saya itu mayoritas bersuku Madura dan Jawa. Nah, biasanya dilakukan saat ada acara syukuran, kenduren, atau hari-hari besar seperti Lebaran, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Namun tradisi ini tidak hanya soal memberi makanan, tapi juga menyampaikan rasa syukur serta menjaga hubungan baik antara tetangga ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Nah, dari pengamatan yang sudah saya lakukan, terlihat beberapa perilaku yang muncul secara kognitif atau berpikir. Orang-orang biasanya menyadari pentingnya menjaga hubungan sosial. Jadi mereka tahu kapan harus berbagi, makanan apa yang pantas diberikan, dan kepada siapa saja ater-ater tersebut diberikan. Secara emosional, mereka juga terlihat senang, bahagia, dan bangga saat memberi maupun menerima hantaran tersebut atau atar-atar tersebut. Jadi suasana yang tercipta jadi hangat, rukun, damai, dan sangat penuh dengan keakraban. Nah, tradisi ini membentuk nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong juga sangat terasa karena semua orang saling memperhatikan satu sama lain. Nah, selain itu terlihat juga nilai sopan santun, tenggang rasa, karena secara memberi pun dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyinggung.
Tradisi ini juga biasanya mengajarkan rasa syukur dan rendah hati, karena orang yang memberi itu bukan mempunyai maksud atau niatan ingin dipuji, tapi karena ingin berbagi kebaikan kepada saudara atau tetangga yang ada di sekitar. Nah, pengaruh dari tradisi ini terhadap kesehatan mental juga cukup besar ya, karena hubungan sosial yang hangat tadi bisa membuat orang merasa tidak sendirian dan didukung oleh lingkungan sekitar. Berbagi juga bisa memunculkan rasa bahagia dan tenang. Semua ini sangat membantu untuk mengurangi stres, kecemasan, dan rasa kesepian. Jadi kesimpulannya, tradisi atar-atar yang saya angkat tadi adalah bentuk budaya yang sederhana namun penuh makna. Selain mempererat hubungan sosial, tradisi ini juga bisa membentuk nilai-nilai yang positif serta memberikan dampak yang baik bagi kesehatan mental di sekitar kita atau di masyarakat sekitar. Baik, cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.